Nah, hari ini kita akan bercakap tentang perjuangan orang percaya. Jadi dalam pasal 13 ini, dalam Injil Markus ini dikenali sebagai khotbah eskatologi atau perkara-perkara akhir zaman. Yesus bercakap tentang akhir zaman, tanda-tanda kesudahan, dan Yesus juga bercakap tentang kedatangan anak manusia dan ada penghakiman pada akhir zaman ini. Yesus juga berulang kali memperingatkan para muridnya supaya mereka ini terus berjuang dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya pada hari ini Yesus juga menunjukkan hal yang sama, dorongan yang sama, peringatan yang sama supaya sementara kita hidup dalam dunia ini kita harus berjuang. Jadi ada dua perkara yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berjuang untuk perkara yang kekal. Dalam ayat 1 dan 2, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Jadi dalam ayat yang pertama, seorang murid Yesus bertanya. Seorang murid ini dia melihat bangunan bait suci itu kukuh. Melihat bangunan suci itu penuh dengan kemuliaan, megah dan sebagainya. Tetapi inilah jawaban Yesus. Yesus mengatakan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan atau peringatkan kepada murid-muridnya supaya mereka memahami bahwa keindahan dan kekuatan gedung atau bangunan bait suci itu yang pada akhirnya Yesus katakan akan dihancurkan. Itu berarti bahwa semua yang kelihatan itu, yang nampaknya megah, yang nampaknya kokoh berdiri, itu akan berakhir. Semua perkara yang dilihat oleh mata, yang kelihatan, semua perkara duniawi itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Bagi orang Yahudi, mereka memikirkan bahwa bait suci itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Bait suci adalah tempat untuk mereka datang beribadah. Bait suci adalah tempat mereka menjalankan ritual pengorbanan untuk memohon berkat atau memohon pengampunan dosa daripada Tuhan, dan ada banyak lagi. Jadi mereka berpikir gedung yang indah, gedung yang kuat dan kukuh itu akan tetap berkekalan. Tetapi malangnya pada tahun 70 Masehi, seorang jenderal namanya Titus dan memimpin askar Romawi mengepung kota Yerusalem. Dan setelah mereka berjaya menembusi kota itu, mereka memusnahkan kota itu, termasuk bait suci. Sama seperti apa yang Yesus telah katakan kepada murid-muridnya, tidak ada satu batu pun yang terletak di atasnya. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita juga sering terpesona. Sering kita kagum dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kita kagum dengan kekayaan, kita kagum dengan kuasa, kita kagum dengan pencapaian-pencapaian terbaik di dunia ini. Saya tidak mengatakan itu semua salah, tetapi saudara dan saudari, seperti gedung itu, bangunan bait suci. Walaupun megah, nampak kukuh, tetapi pada akhirnya dimusnahkan. Tidak ada perkara-perkara jasmani atau perkara-perkara duniawi yang kekal bertahan. Semuanya sementara.
dan akan berakhir. Kecantikan. Kalau bicara dengan kecantikan, kadang-kadang kalau sudah umur 50-an, 40-an, 50-an, kita berusaha taruh kosmetik di wajah kita untuk menahan penuaan. Sadar atau tidak sadar, kalau sudah 70, 80, 90, apa yang terjadi? Nampak cantik ya pada waktu mudanya, tapi kalau sudah umur 80-an, 90-an yang dulu halus permukaan kulit wajahnya, itu sekarang sudah ada kedutan-kedutan. Jadi tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan berlalu. Jadi ada beberapa sebab kenapa kita tidak boleh berharap pada perkara-perkara jasmani atau hal-hal dalam dunia ini. Yang pertama, semua perkara jasmani seperti kekayaan, status, kedudukan, kecantikan, itu boleh lenyap pada bila-bila masa. Dalam Amsal pasal 23 ayat 5, ini terjemahan bahasa Malaysia, mengatakan, "Uang kamu boleh hilang secepat kilat. Seolah-olah uang itu bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung helang." Uang atau kekayaan rupa-rupanya digambarkan, Alkitab menggambarkan itu seperti ada sayapnya. Hari ini ada banyak uang, tapi jangan lupa uang itu ada sayapnya. Suatu hari akan meninggalkan kita. Orang yang kaya akan muflis. Orang yang kaya dalam satu masa akan menjadi miskin. Tidak ada yang bertahan. Tidak ada yang bertahan. Jadi kalau kita bergantung kepada perkara-perkara yang tidak bertahan ini, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan kecewa. Sebab yang lain kenapa kita tidak boleh bergantung atau fokus kepada perkara-perkara dalam dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini tidak memberikan kepuasan sejati. Keinginan jasmani kita itu memberikan kita kegembiraan, memberikan kita sukacita, memberikan kita kebahagiaan, tetapi hanya sementara. Tidak sepenuhnya. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 hingga 21. Yesus mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, disitulah juga hatimu berada." Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada dua jenis kekayaan yang Yesus sebutkan di sini. Yang pertama, harta di bumi. Uang, rumah, kereta, apalagi perniagaan, semua harta ini. Dan saya tidak mengatakan itu salah. Kalau ada, kita diberkati oleh Tuhan dengan hal-hal itu bagus. Tetapi Yesus mengatakan, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga." Karena harta di dunia ini hanya dapat memberikan kita kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sementara. Itu hanya berlaku semasa kita masih ada dalam dunia ini. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, palis-palis, kita punya harta, kereta, rumah, uang yang beratus-ratus ribu, bahkan mungkin berjuta-juta itu, tidak dapat kita bawa ke alam yang sebelah itu. Ada orang kaya meninggal dunia, bulat-bulat kereta mewah dimasukkan bersama-sama dalam kuburan. Kau pikir orang yang sudah mati itu dia pandu kereta itu kah? Tidak ada yang kita boleh bawa. Semua yang kita miliki dalam dunia ini sementara sahaja.
bukan memberikan kepuasan yang sejati. Yesus kata ada harta yang satu. Harta ini kekal. Bukan hanya dalam hidup ini tapi kehidupan yang akan datang. Jadi kumpulkanlah harta itu di surga. Ketiga, kenapa kita mau fokus kepada tidak bergantung pada hal-hal jasmani atau duniawi. Saudara dan saudari, jika kita terlalu bergantung kepada perkara-perkara jasmani, hal-hal dalam dunia ini, saudara dan saudari, itu akan mengalihkan perhatian kita atau fokus kita kepada Tuhan. Saya pernah jumpa seorang yang mencari kerja. Dia cari-cari kerja. Sebenarnya dia sudah ditawarkan kerja, tetapi dia menolak kerja itu. Kenapa? Karena hari Minggu pun harus bekerja. Bagi dia, kalau hari Minggu itu hari dia untuk bertemu dengan Tuhan. Hari dia untuk menyembah Tuhan. Apabila ditawarkan pekerjaan itu dan hari Minggu dia tidak boleh keluar untuk beribadah, dia lebih suka memilih untuk menolak pekerjaan itu lalu mencari kerja yang lain. Kerja yang kalau hari Minggu tidak bekerja atau hari Minggu diizinkan keluar untuk beribadah. Tetapi ada juga orang Kristen yang tahu hari Minggu adalah hari untuk kita datang menyembah Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi apabila ditawarkan kerja dan kerja itu hari Minggu, tutup mata sialah. Saudara dan saudari, pekerjaan itu bagus. Dengan pekerjaan kita dapat uang. Dengan uang itu kita boleh membeli segala keperluan kita. Tetapi kalau dengan pekerjaan itu menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Saudara dan saudari kasih dalam Tuhan Yesus, apa artinya? Tapi orang yang mengejar dunia ini, berjuang untuk dunia ini, tidak peduli hari Minggu kerjalah. Walaupun tidak pergi sembahyang. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terperangkap dengan perkara-perkara duniawi yang pada akhirnya menarik kita menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan terlalu fokus. Jangan terlalu mencari atau berjuang hanya untuk keperluan kita di dunia ini secara jasmani. Dan yang lebih penting saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perkara jasmani itu tidak menyelamatkan jiwa kita. Tidak dapat. Dalam Lukas pasal 12 ayat 15 Yesus mengatakan walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Bayangkan berlimpah-limpah. Bukan hanya kaya tetapi berlimpah-limpah hartanya. Hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Jadi kekayaan yang ada itu bonus. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan itu bonus. Tetapi kekayaan itu sendiri tidak menjamin keselamatan kita. Hanya melalui iman kepada Yesus itu yang menjamin. Perkara rohani, beriman kepada Yesus itu yang menjamin keselamatan kita, bukan kekayaan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah cobaan bagi kita orang percaya pada hari ini. Kita harus berjuang dalam dunia ini, tetapi berjuang bukan perkara-perkara yang sementara. Bukan perkara-perkara duniawi yang tidak kekal. Tetapi kita harus berjuang untuk perkara yang kekal. Perkara yang kekal itu bercakap tentang perkara-perkara rohani. Yang sifatnya kekal bukan hanya dalam hidup ini, tetapi itu boleh dibawa kepada kehidupan yang akan datang. Sering kali saya menasihati ibu bapak, anak-anak Anda. Pendidikan anak-anak Anda itu dimulai dari Anda. Dalam dunia ini ada dua jenis pendidikan. Pendidikan jasmani atau yang duniawi dan pendidikan rohani. Tetapi malangnya banyak ibu bapak lebih condong kepada hal yang duniawi ini. Memberi anak itu pendidikan secara duniawi supaya pandai membaca, mengira,
dan sebagainya, itu bagus, tidak salah. Menyukalakan mereka ke peringkat yang lebih tinggi walaupun kosnya besar. Ibu bapak berusaha sekuat hati dengan harapan anak ini berjaya dalam pelajarannya dan ada pekerjaan yang bagus, dan pada masa akan datang anak ini boleh membantu ekonomi rumah tangga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin anak ini ya ada pendidikan yang tinggi, mungkin ada pekerjaan yang tinggi, gaji yang tinggi. Tetapi kalau tidak diajar hal-hal yang rohani, anak ini berjaya di dunia ini. Tetapi tidak berjaya di dunia yang akan datang. Jadi saya selalu menasihatkan, di samping berjuang dalam dunia ini, jangan lupa berjuang untuk perkara rohani. Karena perkara rohani itu kekal. Perkara rohani itu akan memimpin bukan hanya pada hidup ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Bawalah anak itu ke gereja, bawalah anak itu ke sekolah minggu, ajarlah anak itu berdoa, ajarlah anak itu baca firman Tuhan, ajarlah dia mengenal siapa penciptanya, supaya anak ini ada bakalan dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, ini perkara yang kekal. Sehingga matinya pun palis-palis surga sudah tersedia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berjuang. Bukan hanya perkara-perkara duniawi. Itu penting, tetapi itu sementara. Sementara yang penting itu perkara-perkara rohani. Mari kita berjuang untuk perkara-perkara rohani, supaya kita mengenal Tuhan, sungguh-sungguh percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sampailah Tuhan memanggil kita pulang. Dan apabila kita sudah meninggal dunia, sudah pasti ada tempat yang tersedia. Tempat yang senang bersama dengan Bapa di surga. Jadi kita berjuang bukan hanya hal-hal jasmani, tetapi kita juga berjuang untuk perkara-perkara rohani yang sifatnya kekal. Kedua, dalam perjuangan kita harus berjuang untuk mempertahankan iman. Dalam ayat 3 dan ayat yang ke-8. Ayat 3 hingga 8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Jadi ada beberapa murid, 4 murid Yesus bertanya kepada Yesus, bila mana akhir zaman itu akan terjadi? Apa tanda-tandanya? Dan Yesus menjawab mereka, akan ada penyesatan. Orang akan datang dan mengaku, "Akulah Mesias." Dan firman Tuhan mengatakan banyak orang yang disesatkan. Kemudian ada peperangan. Ada gempa bumi. Dan ada kebuluran. Tetapi Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya mereka jangan terkejut atau takut atau gelisah. Karena semua tanda-tanda ini hanyalah permulaan penderitaan zaman baru. Jadi mulai ini Yesus mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa kalau kita mengikut Tuhan, itu jalannya bukan rata, tetapi jalan itu banyak liku-likunya, banyak lubang-lubangnya, ya, seperti permukaan bulan. Tidak mudah. Dan arti kata yang lain, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus berjuang. Kenapa?
Karena ada banyak cabaran yang boleh menghambat, yang boleh menyebabkan iman kita jatuh. Oleh sebab itu kita harus berdiri dengan teguh, terus berjuang mempertahankan iman kita. Nah, perhatikan apa yang Yesus katakan melalui tanda-tanda ini. Pada masa sekarang ini, pada masa zaman modern ini, Yesus mengatakan akan datang banyak penyesat. Jadi pada masa kita ini, pada masa zaman modern ini, kita juga mendengar di sana sini ada banyak ajaran-ajaran sesat. Pernah di rumah kamu diketuk, lalu orang mau bercerita dengan kamu dan tanya, kamu orang Kristen? Pernah? Yang pernah mengalami itu tahu siapa yang datang itu. Mereka mengajarkan seolah-olah ajaran dari Alkitab, tapi mereka mengatakan Yesus itu hanya makhluk ciptaan. Di antara berjuta-juta manusia dalam dunia ini, Yesus dipilih sebagai penyelamat. Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh Kudus itu kuasa yang keluar daripada Bapa. Seperti lampu ini menyala karena ada kuasa elektrik. Jadi Roh Kudus itu seperti kuasa yang keluar daripada Bapa. Ini ajaran sesat. Bagi kita orang Kristen, kita percaya Tritunggal. Kita percaya Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Bukannya Bapa dialah Tuhan, kemudian Yesus itu hanya penyelamat yang dilantik, begitu yang diangkat di antara jutaan manusia dalam dunia ini. Roh Kudus itu hanya kuasa, bukan pribadi. Jadi kita selalu dengar di sana sini ada banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan. 1 atau 2 tahun yang lalu di KKCC pernah berlaku. Ini dalam pertemuan acara orang Kristen, acara Kristen untuk Christmas, tetapi ada satu golongan orang yang datang pada waktu itu, lalu mereka mengajarkan ada ibu Tuhan. Betulkah Tuhan itu ada ibunya? Yang kita tahu Allah Bapa, tiba-tiba ada ibu Tuhan. Ini ajaran yang sesat. Jadi saudara-saudari, itu terjadi, tanda-tanda yang Yesus katakan itu terjadi. Banyak penyesatan, banyak ajaran yang muncul dan banyak orang yang disesatkan. Jadi Yesus berkata, waspadalah supaya jangan kita ini disesatkan. Oleh sebab itu kita harus pertahankan iman kita. Kembali kepada ajaran yang benar, firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan dipengaruhi lalu disesatkan. Yesus mengatakan juga ada peperangan. Hari ini pernah dengar peperangan terjadi di mana-mana? Yang paling dekat itu Israel berperang melawan Hamas atau Palestina. Israel berperang melawan Iran. Israel berperang melawan Hezbollah di Lebanon. Dan ada beberapa tempat lagi ada peperangan. Jadi apa yang Yesus katakan tanda-tanda ini sudah kita lihat pada hari ini. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, berlaku kelaparan. Di beberapa tempat belahan dunia ini ada tempat-tempat tertentu, khususnya di Afrika ataupun mungkin sekarang di Gaza. Karena peperangan ada orang kekurangan makanan. Kelaparan yang Yesus katakan itu terjadi pada masa sekarang. Dan mungkin juga kalau tempat kita yang paling dekat ini, kita punya kehidupan sehari-hari ini makin lama makin mencabar. Kenapa? Karena kos sara hidup itu semakin tinggi. 50 ringgit kalau dulu-dulu boleh bawa satu gerobak kan. Gerobak apa dipanggil tuh? Troli. Gerobak itu apa itu? Kertas sorong. Troli. Kalau hari ini beli 50 ringgit, berapa saja benda yang kamu beli? Hari ini kos sara hidup kita ini semakin meningkat. 50 ringgit itu seperti mungkin 5 ringgit saja nilainya kalau pada masa dahulu. Sangat mendesak
kehidupan kita sekarang tertekan. Bagi orang yang berada, itu mereka masih boleh menghadapinya. Tapi kalau golongan yang sederhana, golongan yang ya seperti kita ini, memang kita boleh terkesan dengan kosara hidup yang tinggi. Jadi semua perkara ini mencabar iman kita. Jadi dalam situasi seperti ini kita dipanggil Tuhan supaya kita tetap mempertahankan iman kita. Walaupun kita menghadapi banyak pencobaan, banyak penderitaan, banyak pergumulan. Tuhan panggil kita supaya tetap mempertahankan iman kita. Kenapa mempertahankan iman itu penting? Mempertahankan iman itu penting. Kenapa? Karena iman itu adalah asas hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu asasnya iman kita kepada Allah. Jadi iman itu harus diperjuangkan. Supaya kalaupun banyak pencobaan, banyak pergumulan, banyak kesusahan yang kita alami dalam hidup kita. Kita harus mempertahankan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam Markus pasal 13 ayat 13, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan. Jadi orang yang menghadapi semua tanda-tanda yang Yesus katakan ini akan terjadi pada akhir zaman ini. Orang itu tetap bertahan sampai kesudahannya. Tuhan Yesus mengatakan orang itu akan selamat. Orang yang tetap mempertahankan imannya di tengah-tengah penyesatan, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kelaparan dan sebagainya. Yesus mengatakan orang itu akan selamat. Jadi mempertahankan iman itu penting. Pertahankan iman kita walaupun begitu berat cabaran yang kita hadapi. Ada sebatang pokok di pantai. Kalau di pantai itu, di tepi laut itu memang ada banyak angin kan. Angin itu kadang-kadang sepoi-sepoi bahasa. Kadang-kadang angin itu kuat, angin itu kencang. Jadi pokok ini setiap kali ditiup oleh angin, dia berusaha untuk berdiri teguh. Tidak tumbang. Dan apa yang berlaku? Dia makin masukkan akar-akarnya ke dalam tanah. Sehingga semakin akarnya masuk jauh ke dalam tanah, itu akan membuatkan dia tetap berdiri teguh, tetap berdiri walaupun angin yang kencang meniupnya. Jadi kalau kita gambarkan itu dalam kehidupan rohani kita juga sama seperti pokok itu. Kita harus memperdalamkan akar-akar kita. Akar-akar iman kita di atas dasar Yesus Kristus. Sehingga apabila angin pencobaan, angin atau badai kehidupan melanda hidup kita, kita tidak mudah goyah. Kita tetap berdiri dengan teguh. Karena kita mendalami iman kita kepada Yesus. Itulah sangat penting supaya kita memiliki iman yang benar. Iman yang betul-betul. Dan iman itu harus diletakkan atas dasar Yesus. Bukan pada iman kepada perkara-perkara yang lain. Itu dasarnya tidak kokoh. Tetapi dalam Yesus. Kita letakkan dalam Yesus. Di atas Yesus. Maka betapa kuat pun badai dalam hidup kita. Kita tetap berdiri kukuh. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita mau perjuangkan. Pertahankan iman kita. Supaya kita tidak mudah goyah apabila ada pencobaan dari segi pengajaran sesat, dari segi kesusahan hidup, mungkin juga penyakit, mungkin juga kematian, mungkin juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja. Kita mungkin dibuang kerja dan sebagainya. Ini semua pergumulan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki iman yang kuat dalam Yesus, semua itu dapat kita lalui. Bukan karena kekuatan kita, sudah pastinya kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi berusahalah supaya kita ini, iman kita ini semakin hari semakin bertambah kuat.
cara praktik yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ialah kita boleh menguatkan iman kita dengan berdoa. Berdoa bukan maksudnya di gereja ini baru mau berdoa. Maksudnya setiap hari kita berdoa. Ada masalah, berdoa. Ada kesyukuran kepada Tuhan, berdoa. Nah, selain berdoa, baca firman Tuhan. Kalau harapkan khotbah di gereja itu hanya 1 kali 1 minggu. Cukup atau tidak? Kalau 1 kali dalam seminggu makan, 6 hari tidak makan, apa yang berlaku? Lemas kan? Kalau tidak kuat, boleh gol kata orang. Boleh meninggal. Kalau makanan jasmani itu penting untuk tubuh kita, firman Tuhan juga itu penting, lebih penting lagi karena itu makanan rohani kita. Dan ya, rajin beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, itu akan membantu kita menguatkan iman kita pada masa kita dalam pergumulan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah perjuangan kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kedatangannya itu seperti Tuhan berada di ambang pintu. Kamu tahu apa maksudnya di ambang pintu? Tinggal Tuhan itu melangkah masuk ke dalam ruangan, ke dalam dunia ini. Dan bila waktunya kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Yesus akan datang kali kedua dalam dunia ini. Dan Yesus datang untuk menjemput kita. Pergi kemana? Bukan majelis kawin ya. Pergi ke surga. Yesus sudah mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Setelah aku menyiapkan tempat di sana, aku akan datang kembali dan menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Tuhan Yesus mau menjemput kita. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus sudah datang, tetapi kita ini selama hidup kita berjuang untuk perkara-perkara duniawi. Dan kita lupa perkara rohani. Rasa-rasanya di mana tempat kita berada. Pikirkan. Di mana? Tetapi kalau Yesus datang dan dia dapati kita berjuang bukan hanya di dunia ini, tetapi berjuang secara rohani. Kita berjuang mempertahankan iman kita. Sehingga apabila Yesus melihat, dia mendapati kita beriman kepadanya. Meskipun kita menderita dalam dunia ini. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kira-kira di mana kita berada? Di mana? Itu ada jawabannya. Di mana? Ya, kita akan tinggal bersama dengan Bapa di surga. Karena Yesus datang menjemput kita. Jadi oleh sebab itu sebelum Yesus datang, inilah perjuangan kita. Dari ayat 1 hingga 8, 2 perkara. Berjuang untuk perkara yang kekal. Hal-hal yang rohani. Kedua, berjuang. Pertahankan iman kita. Karena ada banyak angin-angin pengejaran sesat. Ada banyak kesusahan. Tetapi kalau kita mempertahankan iman kita, Tuhan akan datang kembali melihat kita ini beriman. Kehidupan kita berkenan di hadapannya. Dan kita akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tinggal bersama dengan Bapa di surga. Jadi sementara kita masih hidup, berjuanglah untuk perkara yang kekal. Berjuanglah, pertahankan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami belajar bersama-sama pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya sementara kami hidup dalam dunia ini, semasa kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kami tidak fokus kepada perkara-perkara duniawi. Kami terus berjuang untuk perkara-perkara duniawi kami, khususnya untuk kehidupan kami di dunia ini sahaja. Tapi jangan kami mengabaikan perjuangan secara rohani. Karena perkara rohani itu yang bersifat kekal dan itu yang membawa kami tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan sementara kami hidup, kami akan menghadapi ada banyak pencobaan, ada banyak pengajaran sesat, ada banyak pergumulan hidup.
Tapi tolong kami mempertahankan iman kami kepada Yesus. Karena apabila Yesus datang kembali kedua kali ke dunia ini, Yesus mau melihat apakah kami ini beriman kepadanya. Dan kalau Yesus mendapati kami beriman, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, maka kami akan dibawa, dijemput Tuhan, tinggal bersama Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.